Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat ya. Hari ini kita masuk materi baru, masih sama Ustazah Zahra di pelajaran UKI/UH. Nah, kelas 8 untuk hadis kali ini sangat pendek. Jadi Ustazah harap teman-teman semua bisa setoran dengan baik dan paham apa yang dimaksud dalam hadis tersebut. Hadis yang akan kita bahas hari ini yaitu dengan judul Tinggalkan Keraguan. Ini adalah pertemuan kelima kita ya. Sebelum Ustazah artikan secara perkata, Ustazah akan membacakan hadis ini secara lengkap. Ustazah harap teman-teman semua sudah menyiapkan buku ulumul hadisnya, sudah menyiapkan pulpennya, jadi bisa didengarkan dan ditulis dengan baik. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, nanti teman-teman bisa mengulangi video ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim akan Ustazah bacakan secara perkata. Hadis ketiga, tinggalkan keraguan. An Abi Muhammadin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalibin sibti Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa rayhanatihi radhiyallahu anhuma qala hafidtu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka rawahu Tirmidzi wan Nasa'i. Oke, sekarang Ustazah akan bacakan artinya per kata. Oh iya, teman-teman harus tahu kalau sebenarnya hadis ini itu adalah sabda Nabi Muhammad yang dihafalkan oleh Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang merupakan cucu kesayangan Rasulullah. Oke, bismillah, Ustazah mulai ya. An, dari Abi Muhammadin, Abu Muhammad Al-Hasani bin Ali bin Abi Thalibin. Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalibin. Sibti, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa raihanatihi, dan kesayangannya. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai mereka. Qala, ia berkata. Hafidtu, aku menghafal. Min, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Da', tinggalkanlah. Ma, apa yang. Yari buka, meragukan kamu. Ila, menuju. Ma, apa yang. La, tidak. Yari buka, meragukanmu. Rawahu, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi wan Nasa'i. Tirmidzi dan Nasa'i. Nah, pendek banget kan hadisnya. Yuk, sebelum teman-teman store, Ustazah harap teman-teman mendengarkan penjelasan Ustazah dulu. Jangan tiba-tiba langsung setoran, supaya teman-teman tahu sebenarnya hadis ini bahas tentang apa, ceritanya seperti apa pada kisah di hadis ini. Oke, jadi dari hadis ini, dari artinya kita tahu bahwasanya
Sabda Nabi Muhammad ini dihafal oleh Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang merupakan cucu kesayangan Rasul. Hadis ini menjelaskan bahwa dalam beribadah kita berpedoman pada segala hal yang diyakini kebenarannya dan meninggalkan hal-hal yang masih ragu apakah itu benar atau salah. Ada cerita dikit nih, ini tentang cerita ketika seseorang, siapa itu? Itu seseorang tersebut ragu dengan jumlah rakaat sholat. Oke, dengerin dulu ya. Dulu Abu Hurairah pernah bercerita, suatu hari Nabi Muhammad memimpin sholat duhur. Beliau menjadi imam ketika sholat duhur di salah satu masjid. Tapi beliau ketika menjadi imam itu mengerjakan sholat duhur hanya 2 rakaat. Padahal kita tahu kalau sholat duhur itu harusnya 4 rakaat. Setelah itu beliau duduk bersandar menghadap ke jamaah. Saat itu jamaahnya tuh ada Abu Bakar, ada Umar, dan banyak sahabat yang lainnya. Tapi kedua sahabat tersebut pun gak ada yang berani tanya ke Rasulullah. Padahal orang-orang yang lain pun dalam hati bertanya, kok Nabi Muhammad memendekkan sholat yang 4 rakaat jadi 2 rakaat? Pada bertanya kayak gitu di dalam hati, tapi gak ada yang berani nanya ke Rasulullah langsung. Namun di antara orang-orang yang banyak, di antara para jamaah itu ada seorang laki-laki yang tangannya sudah buntung. Dia berani tanya ke Rasul. Wahai Rasul, apakah engkau lupa atau engkau sengaja memendekkan sholat kita? Nabi Muhammad pun menjawab, saya tidak lupa dan saya juga tidak memendekkannya. Lalu banyak orang berkata, ya Rasul, iya, engkau telah lupa dan benar apa yang dikatakan laki-laki tersebut. Kan banyak yang bela si laki-laki yang tanya itu tuh. Lalu Rasulullah pun berusaha untuk menghilangkan keraguan dalam hatinya dengan segera sholat melanjutkan jumlah rakaat yang tertinggal. Setelah itu beliau melengkapinya dengan sujud sahwi, sujud karena lupa. Dan ini kisah tadi itu diadaptasi dari riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Jadi teman-teman, jika kita ingin melakukan suatu ibadah, pastikan bahwa kita tidak ragu ketika melakukannya. Sebab sikap ragu itu sebagian berasal dari bisikan setan. Kadang kita ngerasa, tadi aku udah 3 apa 4 ya. Kita jangan pernah ragu. Ketika kita meyakini sesuatu, maka itulah yang benar. Jika suatu saat kita bimbang antara merasa yakin dan ragu, maka kita dahulukan rasa yakin kita. Lalu saya harap teman-teman kita bisa membiasakan diri kita untuk melakukan kewajiban agama seperti sholat, puasa, zakat, menuntut ilmu, patuh kepada orang tua, dan sebagainya. Hebat kan? Tadi si Hasan yang merupakan cucu Rasulullah masih kecil tapi sudah bisa menghafal hadis yang ia dengar dari kakeknya, dan semoga kita pun bisa mengamalkan apa yang di hadis ini serta bisa menghafalkannya dengan baik. Untuk penjelasannya Ustazah akhiri sampai di sini. Kita akan lanjutkan tanya jawab di grup grup Telegram. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.